Tolong bedakan, saya bilang tadi, nasib dengan takdir itu hanya ada di kalian, dan kalau sesuai KBBI itu. Kalau di kami lain lagi, definisi nasib dan takdir. Nggak bisa kalian sama-samakan. Nabimu mati, maka dia hewan. Kan seperti itu. Kalau kau menyamakan ayat itu, ya jangan lapor-lapor polisi dong. Saya nggak sebut nabi yang mana. Saya bilang nabi, banyak nabi, ada nabi yang ini dan segala macam. Kores, takdir dengan nasib beda. Nah ini sekarang ya. Nah di sini perhatikan, pertama kita ke takdir dulu ya. Ini misalnya kita contoh Al-Furqan ayat 2 nih, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah di sini nih, waholako kulla say'in faqaddaroh takodir. Nih, takodir ya, menetapkan ukuran-ukurannya. Ini takdir nih, Lae. Nah, kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, karena kalian kan umat bahasa Indonesia ya. Nah, ini takdir. Giring-giring. Serius. Karena nggak bisa Arab. Nah, ini Al-Furqan ayat 2. Nanti contoh lagi soal apa yang ditetapkan. Ini apa aja yang ditetapkan, Lae? Kerajaan langit dan bumi itu udah ketetapannya, tidak mempunyai anak itu ketetapannya, tidak ada sekutu baginya itu ketetapannya, dia menciptakan segala sesuatu itu ketetapannya juga. Ini takdir dari Allah. Lalu kemudian ini juga matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah. Mana nih? Ah ini, dzalika taqdirul azizil alim. Ya, ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Matahari berjalan di tempat peredarannya. Yang kepada manusia apa? Kehidupan. Ya, sekarang kita lihat ke kehidupan manusia. Soal nasib. Nah, perhatikan di sini, Lae. Ini, mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini ulaika lahum nasibum mimma kasab. Nah, ini nasib. Apa itu nasib? Bagian. Kalau enggak bagian, pembalasan masuk juga. Mereka itulah yang memperoleh balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nasib itu adanya di ujung, lah. Tetap kita mesti kerja dulu, usaha dulu, baru kelihatan nasibnya. Karena nasib itu kalau nggak bagian, pembalasan. Nasib itu nggak di awal, yang di awal itu takdir. Nasib itu kalau kita udah ikhtiar. Kalau misalnya kita ikhtiar lalu kemudian mendapatkan hal yang baik, itu bisa dibilang nasib baik, gitu loh. Kalau kekristenan mungkin karena baru dapat konsep ini sehingga nasibnya ditaruh di awal. Beda lah ya. Pahami, nasib datang dari kami. Jangan nanti terjemahan versi yang berikutnya ujuk-ujuk masuk aja nasib tanpa mengetahui definisi dari kami. Coba ya? Jelaskan, tambahkan dikit. Takdir jahat, takdir baik kan dari Allah kata si Wafi. Sekarang takdir yang tidak baik dari mana? Takdir baik dari Allah. Takdir yang tidak baik dari mana? Posisinya begini, takdir nih misalnya kita ngambil ke sini. Misalnya mana ya tadi? Nah misalnya kita ke sini nih, memiliki kerajaan langit dan bumi. Jahatnya apa lah? Jahat itu perspektif. Apa yang jahat lah? Bingung sendiri kan? Oke. Atau yang tidak baik lah, takdir yang tidak baik, bukan jahat, yang tidak baik. Nah sekarang gimana caranya? Ini coba kerajaan langit dan bumi ini baiknya apa baiknya? Oh berarti bukan baik buruk ya takdir itu ya? Bukan baik buruk, ketetapan itu ya udah ditetapkan. Ya, jadinya itu adanya. Kalau nasib itu apa yang telah kita usahakan. Kita baru mendapatkan mana tadi? Aduh, ada nasib baik dan nasib buruk kah? Nah nasib itu bagian. Nasib itu bagian, kalau enggak pembalasan lah. Ya ada nasib buruk, nasib baik. Ya berarti kita mengerjakan sesuatu yang buruk sehingga kita mendapat bagian yang buruk, kan jatuhnya gitu. Ya siapa yang memberi itu? Ya inilah, dan Allah maha cepat perhitungannya. Berarti Allah yang memberi yang baik, Allah yang memberi yang buruk ya. Hisab tuh. Hisab tuh perhitungan. Siap. Jadi misalnya kita ngerjain apa, maka itulah yang kita dapatkan. Itulah kenapa di Al-Qasas ayat 84 ini berbicara tentang nasib. Nih, barang siapa datang membawa kebaikan, maka dia mendapatkan yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Di sini nanti di bawahnya mereka kerjakan, selalu bersanding ini, mereka kerjakan ini. Nanti di sini juga perhatikan di Hud ayat 109.
Maka janganlah engkau ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Nah di sini, wa inna lamuwaffuhum nasibahum goiro mangkus. Belajar ngaji lagi. Ya betul, mangkus. Nah itu kan ya. Nah di sini menyempurnakan apa? Pembalasan. Bisa juga menyempurnakan bagian atas apa yang mereka kerjakan dahulu. Itu nasib lah ya. Jadi nasib itu nggak di awal, nasib itu di akhir. Tergantung apa yang kita lakukan. Seneng banget aku kalau udah ngasih sebuah penginjilan dari Al-Quran, Mas. Ada lagi? Mas Rudi, jangan dipotong-potong gitulah. Nanti kalau Anda tak potong-potong marah antum. Nanti kabur. Aku nggak motong. Nanti kabur. Dari tadi diganggu-gangguin orang jawab. Wah, lawan lah. Biar jangan tertinggal. Tapi aku kan pendek-pendek, nggak panjang lu. Kalau ini apa? Nanti, biar jangan tertinggal. Berarti saya motong-motong pendek-pendek boleh nanti ya? Boleh, pendek silakan. Sip, oke deh. Oh, iya. Nah, berikutnya ini ya, ini yang terakhir dari aku. Sekarang Bu Uti, coba diulang lagi apa yang aku jelaskan. Karena di sini kita akan melihat bagaimana agama terdahulu itu tidak bisa keep up, tidak bisa menyamai sesuai dengan pengajaran dari agama yang terkemudian, yaitu kami, sang agama penyempurna. Di sini 1 Tawarik 21 dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Inilah yang waktu itu beku lah ya. Beku berapa menit tuh? 27 menit ada ya. Nah, ini aku tanya lagi di sini sekarang. Iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya enggak? Lalu di sini entar dulu. Aduh. Mouse-nya kenapa sih? Nah, lalu di sini 2 Samuel 24 nomor 1, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, ini iblis yang sama dengan murka Tuhan, yang berarti Tuhan itu sendiri, itu takdir atau nasib lah. Apakah takdirnya iblis itu memang Tuhan itu sendiri, atau memang nasibnya iblis itu Tuhan itu sendiri? Silahkan dijawab. Kayak mana tadi agak putus, ulang. Ya ini kan kalau firman Tuhan adalah Tuhan, murka Tuhan juga dong. Nah di 1 Tawarik di sini dijelaskan sebentar. Nah ini belum kelihatan. Nah ini di 1 Tawarik ini. Nah ini 1 Tawarik dijelaskan bahwa iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah di sini iblis adalah murka Tuhan yang Tuhan juga, itu takdirnya iblis atau nasibnya iblis sehingga dia adalah Tuhan itu sendiri. Silahkan dijawab. Di Pengkhotbah 3:19 Mas Rudi di awal mengatakan nasib dan takdir itu di KBBI sama. Oh berarti kalau begitu di dalam kekristenan takdir ada. Di Pengkhotbah 3:19 dikatakan karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Jadi nasib manusia itu sama dengan nasib binatang dalam kekristenan. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Tidak ada kelebihannya atas binatang. Berarti ketika dikatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, berarti manusianya binatang sesuai ayat ini. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, ini nasib loh. Katanya di kamus KBBI takdir sama nasib sama. Kalau disamakan, kata Mas Rudi, monggo dijawab. Oke, aku duluan jawab Bu Uti ya. Ya, kalau bisa kalimatnya dikurangi lah, jangan seperti itu ya. Oke, ayatnya begitu. Ya, aku balas yang sama ya. Oke. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Ya. Jadi kalau merujuk kepada ini, kalian yang mengakui manusia punya nasib, maka kalian adalah binatang. Itu jawabnya. Nabimu juga binatang. Kebenaran. Kalau kalian mengikut ini, nabi kalian juga binatang, ya kan? Itu kitabnya jenengan. Udah jangan dibalas kecuali kau tadi menjelaskan atau bertanya ya. Ya. Biarin itu. Kalau kami bilang, kami tidak ada itu takdir dan nasib. Itu semua manusia yang mengaturnya. Kalau kalian mengakui nasib, itulah ayat sama kalian.
bahwa kalian itu binatang, nabi kalian binatang, semua binatang ya. Ini fair-fair aja kita bicara. Artinya dia mengatakan tadi Yesus binatang, aku juga katakan nabinya binatang ya. Sorry. Ya, karena nabinya juga akan mati. Nabinya mati kan binatang. Kami Yesus nggak mati. Kan gitu. Aduh, ya jangan dijawab-jawab gitu kecuali kau bertanya. Ya aku lagi menjelaskan Kan ini. Dikit-dikit kan enggak apa-apa. Ya, kecuali bertanya kayak tadi, tolong ini maksudnya apa gitu kayak aku tadi dulu. Biar aku ingat kalau ada yang terlewat ya. Oke. Ya, kedua-duanya mempunyai napas yang sama ya. Terima kasih kau mengingatkan kami bahwa nabimu binatang. Ya. Lanjut. Di sini ada juga dikatakan si Kores, firman Tuhan itu adalah Tuhan, maka murka Tuhan adalah Tuhan. Ingat, dalam kita bicara firman dan murka itu harus kita pandai melihat. Ya, jangan kau katakan murka Tuhan itu adalah Tuhan, maka kau mengatakan iblis adalah Tuhan. Kecuali begini loh, ketika Tuhan murkanya dengan firman, iya betul. Tetapi ketika Tuhan istilahnya murkanya dengan apa namanya itu, misalnya tsunami, Tuhan tidak berfirman misalnya, itu lain lagi. Bisa jadi Tuhan meniupkan sesuatu atau bagaimana kan kita nggak tahu ya. Kemudian kalau mengenai tawarik itu, begini loh kawan, Tuhan punya murka. Ingat kisah Ayub, bahwa Ayub diizinkan Tuhan iblis untuk menggoda si Ayub atau mencobai si Ayub. Paham ya? Jadi ketika Tuhan murka, iblis kan ini pingin mencobai orang selalu. Iblis katanya. Itu kau lihat itu ya, manusia itu ya, silakan. Kalau mau kau cobai, mau kau apakan silakan. Bahkan ambil nyawanya. Ingat, yang memberikan kepada iblis itu untuk mengambil nyawa manusia adalah dari Tuhan ya. Tuhan tidak pernah dari ajaran kami, kalau Tuhan mengambil nyawa itu contohnya seperti Ananias dan Herodes. Kalau Tuhan menghukum dan suara apa itu bising kali? Kayak ada suara mesin. Yang nggak bisa lagi tenang dunia ini. Nah, kalau Tuhan Suaranya Bu Uti mungkin itu. enggak, Kores tadi begitu dimatikan si Kores langsung diam. Nah, kalau Tuhan sudah menghukum, contohnya Sodom dan Gomora, dia menghukum, dia mengambil nyawa-nyawa orang di situ. Tetapi zaman Nabi Nuh, dia hanya menghukum, tidak mengambil nyawa-nyawa mereka. Itulah sebabnya di 1 Petrus 2 itu Tuhan turun ke dalam kerajaan maut, menginjili mereka. Jadi ada masih jalan untuk mereka bertobat. Tapi Sodom dan Gomora nggak ada. Itu langsung dihajar Tuhan, dihukum Tuhan. Ya, oke. Nah, kemudian si Kores sudah bertanya. Oh ya, memang itu aja pertanyaan 2. Silakan, itu jawabanku. Silakan Bu Uti. Ya, saya ya. Jadi Bapak tadi mengatakan bahwa saya ya tidak soal akli, dalil akli dan nakli itu saya nggak tahu ya. Tetapi yang saya mau tanya ya, kalau saya nggak tahu tentang asbabun nuzul ya, kalau dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an ya Nabi sendiri ya mengatakan kalian mengatakan bahwa orang selamat karena amal, karena berbuat baik ya. Tetapi di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Muhammad juga ya bahkan di hadis tadi dikatakan bahwa Muhammad sendiri mengaku dia tidak selamat ya. Lalu Anda mengatakan aku tidak mengerti, tetapi aku bisa memberikan contohnya ya. Contohnya pendeklarasian besar ketika Muhammad mengatakan bahwa dia sendiri tidak tahu apakah dia selamat atau tidak dengan kalian mendoakan dia gitu loh. Kalian mendoakan dia untuk selamat. Bisa dibayangkan seluruh umat manusia yang pengikut Nabi Muhammad, sebegitu banyaknya manusia berdoa untuk Nabi gitu kan. Ini adalah kejanggalan kalau di tempat kami, sangat-sangat kejanggalan dan merupakan bukti bahwa memang betul apa yang Nabi katakan bahwa dia itu tidak selamat gitu. Kenapa ya? Karena masih didoakan. Sedangkan di tempat kami, Rasul Paulus mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Semua rasul-rasul menjanjikan keselamatan buat umatnya. Tidak ada satupun yang minta didoakan supaya selamat gitu loh ya. Itu harus merupakan pemikiran buat kalian. Ya, bagaimana Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad menjanjikan selamat loh, dia sendiri masih sedang didoakan. Dan kalian mengatakan tadi bahwa mereka itu selamat ya, tidak mendatangi sorga. Tetapi saya mau nanya, ketika yang namanya diselamatkan itu artinya apa? Ketika kalian mendatangi neraka, bukan sorga ya, ketika kalian mendatangi neraka, lalu kalian diselamatkan. Nah, diselamatkan itu dari apa? Dari mendatangi neraka lah gitu kan. Tetap saja kata Pak Rudi ya, kenapa orang baik juga mendatangi neraka? Lalu kalian akan diselamatkan.
Nah, pertanyaan saya, ketika ada pernyataan yang mengatakan kalian di sorga itu kekal, di neraka itu kekal, lalu di mana bentuk kekekalannya dan Bu bagaimana Uti, cara kalian? mohon maaf di pause dulu waktunya. Bu Uti, ini bukan waktunya Kristen bertanya, Bu Uti. Fokusnya adalah Islam bertanya. Bu Uti mohon konsentrasi ya, Bu. Bu Uti menjawab, Bu Uti. Iya, Bu Uti menjawab. Mohon saya Bu Uti menjawab. konsentrasi. Iya. Jadi Bu Uti tidak malah boleh memberikan bawa-bawa yang pertanyaan ke tadi. saudara Belum move on ya. Muslim. Nggak Iya, ada Bu Uti mohon pertanyaan fokus. ke saya. Nggak ada yang bertanya Mohon ke saya. fokus. Mohon Loh, fokus ya, Bu Uti. Tadi pertanyaan Oke. itu bukan ke siapa? Masa ke Nggak, hantu belau? Bu Uti Gimana sih? hanya salah ucap aja. Dia bilang saya bertanya, itu aja, Bu. Bilang aja saya menjawab. Oke, terima kasih. Oke, Lawak-lawak bisa Bu kita ini. lanjutkan. Ya, saya Timer menjawab, dijalankan tapi- kembali. Terima kasih. Jawab dengan cara bertanya, maksudnya Oh. supaya kalian terbuka pikiran. Mana ada kaitannya asbabun nuzul tadi sama pertanyaan kita itu loh, gak ada kaitannya, Bu. Emang Bapak pertanyaan apa? Nggak ada lagi kan Loh, pertanyaannya. tadi itu Tadi dua nasib Samuel. manusia itu sama seperti hewan. Manusia Nah, itu apa kan Yesus manusia apa Itu kan bukan? sudah dijawab sama Pak Rudi, masing-masing punya bagian. Kalau saya mah begitu, dari jawab Pak Rudi saya nggak ikut Ya, ahli Ya, lagi. oke, Ya biarkan orang itu kuatkan bertanya lah. lagi. Jawaban Pak Rudi itu dikuatkan, bukan Udah, mas, udah, bukan udah. malah Kalian bahas lagi. Islam yang tadi. Ya, giliran kalian lagi, giliran. Yeremia 23 nomor 15. Ya. Apakah Tuhannya sendiri yang ngasih minum racun ini? Nah, di sini kan nabi-nabi Yerusalem dikasih minum racun. Nah, sekarang Nabi Muhammad kan itu di Arab ya, gak lahir di Yerusalem, kan gitu ya. Nah, perhatikan. Lalu kemudian di sini juga Tuhan berfirman di Yesaya 43 nomor 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, terus Tuhan juga berfirman di sini, Tuhan nyalai Rudi. Dia berfirman begini, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Kan gitu. Jadi Tuhannya yang turun langsung kan ya. Kan senang menghinakan diri Tuhannya. Perhatikan sekarang dalam hadits Nabi. Ketika Rasulullah diberikan racun Khaybar, nah perhatikan. Di sini seorang wanita Yahudi. Nah, di sini ya, perhatikan di sini. Ini seorang wanita Yahudi Khaybar memberi hadiah daging guling yang telah dilumuri racun. Perhatikan di sini, Le, gue pengen nanya sama lu, apakah wanita Yahudi ini yang merupakan Tuhan Israel itu karena takdir atau karena nasib dia menjelma menjadi wanita Yahudi Arab untuk meracun nabi yang di Arab? Silahkan dijawab lah. Oke, langsung. Oke, saya dulu. Oh, Nah, iya. Santafi sekarang. Dulu. Maaf Mas Rudi ya, ketika Mas Rudi mengatakan nabi kita itu binatang, padahal ya saya membawakan ayat loh. Ayat yang ada di kitab Anda. Secara tegas di sana dikatakan kalau nasib, kalimatnya nasib loh Mas Rudi. Kan kata jenengan dalam KBBI nasib dan takdir sama. Jenengan tidak mau takdir, oke saya pakai nasib. Toh sama di KBBI kata jenengan. Nah, nasibnya manusia itu tidak ada kelebihan yang melebihi daripada binatang. Jadi antara nasib manusia dengan binatang itu sama persis. Yesus itu nabi, Yesus itu Tuhan atau manusia atau binatang. Katanya punya daging, katanya makan ikan goreng dan lain sebagainya. Berarti saya mengatakan bahwa termasuk manusia Yesus, berarti nasib Yesus sama seperti binatang, kan tidak salah saya. Ayatnya sudah mengatakan seperti itu. Dan Ibu Uti ketika mengatakan tadi ya, mungkin beliau belum move on dari yang tadi kepanasan karena memang hanya dapat dari titipan orang pertanyaannya. Nah, dikatakan di sana bahwa Nabi Muhammad belum tentu selamat karena didoakan Nabi Muhammad katanya dia. Padahal di Wahyu 7 ayat ke-10 saya screen ya. Aku dikira framing. Saya bawa ayat gitu loh. Ayatnya Silakan Ustaz, waktu di pause dulu. Wahyu 7, butir ke-10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami. Saya ulangi ya. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Duar, selamat datang di kebenaran. Jangan terguncang. Ini Tuhannya minta keselamatan, minta didoakan. Nah, kalau nabi manusia biasa, wa innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku hanya manusia biasa sama seperti kalian, cuma saya mendapatkan wahyu. Ini Tuhan kok minta didoakan, kan gimana itu?
Dan ketika Anda menentang ketetapan dari Tuhan, coba kita fahami di Kejadian 2, 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia ya, bukan hewan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Saya ulangi, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, apakah Adam bisa merubah takdir atau ketetapan Tuhan? Karena kalau kita lihat dalam Kejadian 5 butir ke-5, jadi Adam mencapai umur sampai 930 tahun, baru ia mati. Saat Adam makan buah pengetahuan gak mati. Apakah di sini Adam lebih hebat daripada Tuhan? Kenapa gak dituhankan saja Adamnya? Dan ketetapan dari Tuhan dilanggar, dirubah nasibnya, dirubah ketetapannya. Itu bagaimana penjelasannya? Monggo dijawab, jangan terguncang. Sekian. Oke, terima kasih. Aku dulu Bu Uti ya. Ya. Pertanyaan daripada Ustadz Wafi tadi mengenai nasib manusia sama dengan nasib hewan. Ya, Anda tidak salah. Saya nggak bilang salah. Tetapi kalimatnya tolong dirubah biar agak enak sedikit. Tapi karena Anda sudah mengatakan begitu, maka saya juga mengutip ayat itu. Barang siapa yang percaya dengan nasib, kami kan tidak percaya, saya bilang tadi. Kan begitu. Tolong bedakan, saya bilang tadi, nasib dengan takdir itu hanya ada di kalian. Dan kalau sesuai KBB itu, kalau di kami lain lagi definisi nasib dan takdir, nggak bisa kalian sama-samakan. Bahkan dengan KBBI pun tidak bisa kau sama-samakan. Sudah diuraikan Ibu Uti. Maka ayat yang kau bilang tadi, nasib hewan manusia sama dengan hewan, binatang. Ya sudah, nabimu mati. Berarti aku juga nggak salah dong. Nabimu mati, maka dia hewan. Kan seperti itu. Kalau kau menyamakan ayat itu. Ya, jangan lapor-lapor polisi dong. Saya nggak sebut nabi yang mana. Saya bilang nabi, banyak nabi. Ada nabi yang ini dan segala macam. Iblis memang sudah ditetapkan ya bahwa dia makanannya seumur hidupnya si debu tanah. Dan dia sejak semula adalah bahwa dia sudah ditetapkan bapak dosa. Ya. Itu sebenarnya bukan takdir. Tetapi apa yang terjadi? Hukuman. Hukuman Tuhan itu kekal. Ya. Jadi sudah kujelaskan ya, bukan takdir, itu hukuman. Maka hukuman itu kekal. Oke. Kemudian, kamu mengatakan Tuhan tidak bekerja. Tuhan kami masih mau turun dari surga ke dunia. Lah Tuhanmu gimana? Oh iya, dia tidak perlu turun ke surga karena dia maha, dari sana juga bisa. Kalau memang begitu, kenapa tidak dijadikan semua manusia yang jadi Islam saja? Satu agama saja, satu Tuhan saja. Justru Tuhan kami bekerja, ada buktinya dia hidup, ada dia jadi manusia. Kami dilihat dunia ini. Lah nggak nyambung lah. Loh, kenapa nggak nyambung kau tadi membahas ke situ? Gue ngebahas yang ini, gue ngebahas yang soal yang wanita Yahudi. Nah, oke, makanya aku bilang tunggu dulu. Wanita Yahudi, kamu bilang memberi racun. Itu kan dari sudut hadis kalian, bukan kami. Yeremia 23:15. Itu lain lagi ceritanya, bukan ada wanita Yahudi di situ meracun Nabi. Gak ada. Berarti cuma Nabi Yerusalem aja yang palsu. Iya, nabi-nabi palsu itu. Memang Tuhan menghukum. Sebentar. Nabi Muhammad buat keimanan Kristen apa? Ya nggak tahu kami. Kami tidak bisa mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu. Bagi kalian itu kan kita melihat dari hadis. Kalau gimana Budi? Nabi Muhammad nabi palsu nanti Budi, jangan jawab dulu. Kalau kau buka hadis, maka sudut pandangnya harus dari sudut pandang Islam. Jangan kau silang-silang dulu. Kalau hanya untuk memberi argumen Mas bisa. Rudi barusan silang. Ayat yang mengatakan nasib manusia seperti binatang itu di ayat Bible Anda. Kok Anda membawakan kepada Nabi Muhammad? Kan juga itu. Karena kau sudah menjadi manusia itu juga kan dari Biblos lahir Rudi. Karena jadi ngebantah Biblos sendiri. Sebentar. Aku udah bilang. Karena kalian tadi kalimat kalian. Maka kalau kau samakan dengan itu, ya sudah. Bagi orang, aku kan bilang, bagi orang yang mengatakan nasib itu ada, berarti dia binatang, selesai.
Nah, Loh, sekarang itu bedakan kan di tunggu. Bible. Tadi iblis dapatnya nasib tadi bukan Tuh, takdir kan? tunggu Nasib sebentar, dapatnya sebentar. Ganti-gantian dong bicara. Inilah Iya. kebiasaan kalian. Aku tadi sebentar aja nggak terus-terusan. Dan Ibu Uti tak Coba. ada nimpali. Ya, coba yang wanita Yahudi coba. Ya, wanita Yahudi itu dari sudut hadis, oke? Maka wanita Yahudi dalam iman Islam yang membuat kita sengsara adalah Tuhan. Kan itu kalian bilang, yang membuat kita bahagia adalah Tuhan. Kematian dari Tuhan, kehidupan dari Tuhan. Tapi yang ngasih racun Tuhan itu sendiri di Biblos. Betul, berarti Tuhan yang menyuruh wanita iblis itu. Berarti Dari sudut Tuhan kalian, juga. dari sudut kalian Yesaya pandang. 63 nomor 9. Tuhan Betul. sendiri yang turun untuk Dari- melepaskan kesesakan mereka. Dari sudut kalian pandang dulu kita bicara hadis. Bahwa Tuhan yang memerintahkan wanita itu untuk meracun Nabi. Kan itu Enggak, lagi. aku larinya ke Yeremia 23. Karena dalam ajaran Islam, iblis tidak pernah untuk membunuh orang, nggak ada. Hanya menggoda orang iblis agar tidak mengikut ajaran Tuhan. Makanya itu ini pernah kan dari kutanya, Kristen berarti datangnya kan? kan pernah kutanya sama kau dulu, apa kerja iblis? Nah, siapa yang Dari membuat setan. manusia membuat manusia mati? Jadi wanita akui. Yahudi ini bukan Yahweh. Oh bukan, itu adalah perintah Tuhanmu. Kok bisa Perintah bukan? Tuhanmu. Terus Yeremia itu yang meracun siapa Yeremia itu? Sebentar. Di Yeremia nanti Loh, aku gimana? jelaskan. Saya menjelaskan Coba, dulu. Menurut ajaran Islam, siapa yang membuat manusia mati? Tuhan kan? Malaikat mencabut nyawa Ya atas perintah siapa? Tuhan kan? atas perintah Allah. Ya. Siapa yang membuat manusia Oh, aku ngerti. tersesat? Maksud lain Allah menyuruh Yahweh berarti ya, menyuruh Yahweh untuk membunuh gitu. Bukan Racun. Yahweh, tapi perempuan itu disuruh Allahmu Kan untuk memberi racun. Tiada juru selamat selain daripada-Aku. Yang turun ke bumi itu kan Tuhan kekristenan sendiri. Wanita Yahudi ini ya udah pasti Tuhannya Kristen. Loh, kau bilang dari mana? Sekarang kita Yeremia kembali ke 23 nomor 15. sebentar. Coba. Kita sekarang kembali ke Yeremia. Oke. Iya, Kita coba. buka Yeremia. Yeremia nih saya bacakan nih Ya, ngawur silakan. nih. Yeremia bilang apa, kamu bilang apa? Di situ dikatakan memberi racun itu untuk menutup mulut para nabi-nabi palsu. Iya, yang ngasih racunnya siapa, Buti? Yang ngasih racunnya Racun siapa? beneran. Adapun yang soal nabi Anda yang diracuni itu konteksnya lain Ya, lagi. yang ngasih racun siapa, Buti, di Yeremia? Loh, ini bukan racun yang dimaksud racun seperti diracunin nabi. Ya. Iya, racun apapun itu bentuknya, yang ngasih racunnya enggak. siapa? Enggak bisa racun apapun. Lahiriah, Kores, Iya, sementara, Kores, sebentar Kores. Racun yang diberikan kepada Nabi itu racun benaran. Kalau di dalam Alkitab, contoh, Heeh. racun itu tidak hanya racun begitu, racun dunia pun Iya, racun. yang ngasih racun Contoh siapa? perbuatan-perbuatan Nggak apa-apa, jahat. nggak apa-apa, racunnya beda-beda. Nggak apa-apa, yang ngasih racunnya siapa? Ini untuk orang nabi-nabi palsu. Iya, diracuni dijawab mulutnya. dong. Harus bangga. Yang ngasih racun itu Tuhan Yahweh gitu loh. Racun supaya perkataan-perkataannya itu ya mendatangkan kutuk dalam dirinya. Karena Iya. Yang Kores, ngasih sudah racun cukup, itu Kores. harus berani dong. Kores, berarti Tuhanmu, Kores, adalah malaikat Jibril. Ya, Karena bukan kalian dong. Tuhan kami yang mengirim Tuhan Kristen. kalian mengakui firman Ih, Tuhan disampaikan, setan diutus nggak? sementara Coba. Allah Lain-lain. tidak pernah berfirman Setan kepada diutus malaikat nggak dalam Islam? kepada Nabi Muhammad. Setan kan diutus Enggak. dalam Islam. Kores, Tuhan Yang tidak pernah berfirman kepada Nabi Muhammad. Dan tolong Iya, itu saya suara ingat Ibu nomor Uti 9. jangan dikecilkan Tuhan ya. Kristen itu nggak pernah berfirman karena Ia sendiri Tuhan yang turun tidak menyelamatkan. pernah berfirman karena yang menyampaikan itu Itulah. Jibril. Tuhanmu nggak ada, Kores. Ya saya Habis. 63 nomor 9 lah. Habis. Buti, kenal Saya tidak bisa mendengar. Pret. Sudah kami kalian aja closing statement kami Ya, udah. Ayo Bu Uti Oke, cabut kita. baiklah. Selamat Oke, malam. kalau begitu kami tidak bisa Selamat memaksakan. malam. Iya, selamat malam. Kalau membahas apa yang terjadi di awal waktu kita menjawab itu dihabiskan dengan ceramahnya teman-teman Kristen sendiri. Masa bertanya sambil ceramah kan gak etis gitu. Itu waktunya kita. Jadi saat ini kita sedang menanyakan perkara yang tidak bisa mereka jawab. Makanya oleh Mas Kores disudutkan agar tidak kemana-mana gitu loh, agar terjawab. Dan pertanyaan saya pun masalah Nabi Adam yang menentang ketetapan, ya takdir itu kan bahasa Indonesianya ketetapan kalau mereka mau merujuk kepada Google. Nah, Nabi Adam itu ternyata hebat ketika dikatakan oleh Allah, oleh Bapa Allah akan mati kalau mau makan buah pengetahuan. Nabi Adam bisa hidup sampai 930 tahun kan begitu. Berarti bisa menerobos ketetapan Tuhannya. Ini kan takdir macam apa ini? Nah, sehingga kita akan menanyakan itu dan ternyata banyak pertanyaan kita yang tidak
tidak terjawab. Karena ya tadi lihat sendiri teman-teman ya, Bu Tiwati Mena justru yang seharusnya dia sudah bagian untuk menjawab, ternyata dia masih tidak bisa move on dengan pertanyaan yang pertama. Waktu ada di waktunya Muslim, padahal waktu Muslim habis oleh pertanyaan mereka. Mungkin Bu Tiwati Mena dapat pertanyaan titipan tentang asbabun nuzul dan lain sebagainya. Padahal yang kita pahami tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Makanya cerita-cerita para nabi terdahulu itu banyak yang tidak ada asbabun nuzulnya. Karena Allah sudah menjelaskan. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepada kamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu, untuk peneguhan hati Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak yang tidak ada asbabun nuzulnya. Jadi ketika Bu Tiwati menuntut sebuah asbabun nuzul bertabrakan itu tidak bisa, karena tidak ada kaitannya begitu loh. Yang dikaitkan dalil akli dan dalil nakli, ini sangat jauh sekali. Inilah kelemahan teman-teman Kristen ketika tidak mau belajar sesi Islamnya, tidak mau belajar bab yang ada di dalam Islamnya. Kalau memahami Al-Quran, itu ada yang namanya manhajut tafsir, ada yang birro'i, bil ma'thur, tafsir tahlili, atau namanya tafsir maudhu'i, dan lain sebagainya. Kalau yang dikritik hadis, di sana juga ada banyak macam-macam hadis. Makanya apa ya, kalau tidak mau belajar, selamanya pertanyaan Anda akan bertentangan dengan pemikiran Anda sendiri. Karena hanya bisa comot-comot, sedangkan kita di pihak Muslim membawakan sejarah dan membawakan original teksnya. Kita belajar untuk tahu bagaimana Bible itu berpendapat. Sudah jelas barusan kan, kalau takdir manusia, nasibnya manusia itu persis sama dengan hewan. Lalu saya katakan Yesus itu manusia apa bukan? Kan begitu. Kalau dikatakan manusia berarti nasibnya sama dengan hewan. Cuma separuhnya Yesus katanya Tuhan. Berarti separuh hewan, separuh manusia, separuh Tuhan, seperti itu. Kan tambah bingung, bukan trinitas nanti akhirnya. Bertri-tri-tri yang lain nantinya. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut Mas Kores. Aku akan ulang lagi ya mengenai ini. Tadi pertanyaannya tuh gimana? Kan gini Iva, konsep mereka itu kan apa-apa Tuhan, Tuhan kok apa-apa kan gitu. Nah contohnya misalnya kita lihat di sini. Mereka kan sering bangga banget bahwa ini. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi maksudnya apa? Jadi Tuhannya tuh semuanya tuh apa-apa Tuhan lah. Mereka tinggal ongkang-ongkang kaki jadi wayang. Jadi wayang aja. Tinggal dicuci-cuci, dimainin, ditaruh, gitu-gitu. Sama kayak taman boneka di Dufan lah, Kristen itu. Jadi Kristen itu karena Tuhannya yang nebus dosa, Tuhannya yang masuk neraka, Tuhannya yang dibunuh, Tuhannya yang dihukum. Jadi Kristen itu nggak kenal nasib. Kalau nggak kenal nasib, nggak ada kehendak bebas. Kalau nggak ada kehendak bebas, ya berarti wayang. Nah, perhatikan terus sekarang. Wayang yang menemani Yesus bermain ludruk di dunia ini ngapain aja? Nah, di sini kan dikatakan, Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Nah, penyelamatan itu kayak gimana? Dia akan ngasih racun. Mana nih racun? Ngasih racun. Gimana sih racun? Nah, ini dia. Nah, ngasih racun ini kan. Ngasih racun. Ini nabi palsu. Jadi nabi palsu diracun-racunin. Nah, sekarang aku tanya di sini. Ini ada seorang wanita Yahudi Khaybar memberi hadiah daging guling yang telah dilumuri racun kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata tidak mempan karena Rasulullah sampai 4 tahun berikutnya masih hidup, sedangkan Yesus disalib 3 hari doang langsung auto kan gitu ya. Nah ini wanita Yahudi Khaybar ini Yahweh bukan? Kalau bukan Yahweh berarti ini gagal sudah. Kalau ini Yahweh ya bagus, Tuhan ya turun 2 kali. Yang pertama cowok, yang kedua jadi cewek. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua Yahudi juga tapi di Arab. Inilah kenapa mereka tak guncang jadi selamat datang di kebenaran. Tritung, tuh veteran lu semua terkapar nggak bisa nyaut. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih Akhi Kores, terima kasih Ustadz Wafi atas closing statementnya. Baik, Ikhwan Fillah, saya rasa sampai di sini ya. Kita tidak membuka sesi partisipan bertanya karena memang narasumber dari kekristenan sudah keluar atau sudah meninggalkan room Zoom MDM. Baik, Ikhwan Fillah semuanya, sampailah kita pada penghujung acara. Demikianlah rangkaian debat spektakuler kita malam ini yang mempertemukan Ustadz Wafi dan Akhi Kores Kristus dari saudara Muslim kita dengan
Lai Rudi Yohanes dan Bu Uti Watimena dari Saudara Kekristenan kita, meskipun beliau berdua dari Saudara Kekristenan meninggalkan room Zoom sebelum waktunya. Baik, keduanya telah mengelaborasikan, mengargumentasikan, dan kembali mempertahankan tesis dan antitesisnya masing-masing dalam topik konsep takdir dalam perspektif Islam dan Kristen. Saya tidak perlu menyimpulkan, saya serahkan kepada Iwan Filah semuanya yang menilai.